Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa kembali di dalam renungan siang. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan jikalau kami pada siang hari ini boleh bersama-sama merenungkan akan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk dapat mempergunakan hikmat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pengenalan akan Tuhan pun terus bertambah dan bertumbuh, yang akan menambah iman percaya kami masing-masing, dan apa yang perlu kami laksanakan di dalam kehidupan kami, di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendalami Amsal Pasal 1 ayat yang ke-7. Pasal 1 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ketika belajar bahasa Inggris, mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Tetapi rupanya ketertarikan kita untuk mendalami conversation sangatlah jarang. Dan sangat terasa ketika sudah terjun ke dunia pekerjaan, berhadapan dengan orang asing. Merupakan satu tantangan, kita perlu memperdalam kembali bagaimana kita berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Waktu yang demikian panjang, mulai dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian perguruan tinggi. Kenapa kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Karena kita tidak mengetahui segala kebutuhan kita tentang bahasa itu sangat penting. Nah, kalau kita ingat kepada surat dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Kalau kita hubungkan dengan iman percaya kita, maka itulah yang menjadi titik pertumbuhan kita. Ketika iman kita mau bertumbuh, kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam usia senja seperti saya, sangat terasa bahwa kebutuhan untuk dapat mempelajari bahasa ataupun memperdalam iman Kristen itu sangatlah merupakan satu kebutuhan yang penting. Sehingga di dalam aplikasi kehidupan pun kita senantiasa boleh selalu dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi dibilang bahwa belajar bahasa Inggris kita membuang-buang waktu, tetapi betapa kita perlu ketika kita berkomunikasi dengan orang asing. Sekali lagi, biarlah kiranya di dalam pertumbuhan iman Kristen kita jangan sampai seperti orang yang berjalan di tempat. Kenapa berjalan di tempat? Maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah. Tetapi umur terus bertambah. Apa yang kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita?
selain terus dan terus kita belajar memahami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rasanya kita tidak merasa berdosa. Tetapi ketika di dalam pergaulan sehari-hari, bukankah kita juga masih harus belajar mengekang diri kita sendiri? Sehingga ketika ada kata-kata yang kurang enak, mudah tersinggung. Dan apabila tidak mudah tersinggung itu, kuasa jahat masuk, merasuk kehidupan kita. Jangan sampai terjadi hal-hal demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingat pun, jika kita dianggap sebagai gembala, jadilah gembala yang selalu telaten kepada domba-dombanya. Sebagaimana kita memelihara bunga, anggrek, memelihara tumbuh-tumbuhan, perlu dengan segala perhatian kita memperhatikan apa yang dibutuhkan. Seharusnya bagaimana kita memelihara tumbuh-tumbuhan itu. Begitupun dengan seluruh anggota jemaat, di mana meskipun bukan pendeta, Tuhan memberikan hak dan tanggung jawab kepada kita untuk saling mengingatkan, saling menegur, tetapi semuanya berjalan di dalam kasih. Itulah Bapak, Ibu, yang bisa disampaikan di dalam renungan siang ini. Semoga semua pengalaman kehidupan kita dapat pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi untuk orang-orang yang lanjut usia, yang waktu sampai kapan itu belum ketahuan. Tetapi dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, kita tetap menjalankan belajar, dan belajar. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana seringkali kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal waktu yang terbuang itu banyak sekali. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau menolong kami dengan hikmat sebagaimana Amsal 1 ayat 7. Terutama kami takut kepada Tuhan, sehingga kami boleh selalu mendalami segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan, di mana kami dapat menjalankan sesuai dengan amanat agung Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Demikian Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa kembali di dalam renungan yang akan datang.